Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan irasional. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan irasional itu? Contohnya seperti apa saja? Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita bahas langsung materinya. Pertama, kita akan review sebentar tentang bilangan irasional. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan bilangan irasional? Kemudian contohnya apa saja? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per D, atau tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat, dan B atau penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ini adalah ciri-ciri bilangan irasional. Yang pertama, tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan biasa. Kemudian yang kedua, bila ditulis sebagai pecahan desimal yang ada komanya, bilangan irasional mempunyai bilangan di belakang koma yang tidak terbatas dan tidak berulang. Contohnya adalah akar 2. Akar 2 ini kalau kita tarik nilai akarnya, hasilnya bukan berupa bilangan bulat. Hasilnya adalah bilangan real. Nilainya sekitar 1,414 2135 6237 3095 dan seterusnya. Ini masih ada angkanya terus sampai tak hingga banyaknya. Kemudian coba kamu perhatikan. Angka di belakang komanya ini tidak berulang, tidak ada polanya. Angkanya munculnya sembarang, tidak beraturan. Paham? Jadi gampangannya bisa dibilang bahwa bilangan irasional adalah, biar kalian mudah mengingatnya, bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak bisa diakar. Maksudnya tidak bisa diakar di sini adalah hasil akarnya bukan berupa bilangan bulat. Contohnya seperti akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, dan seterusnya. Ini semua adalah bilangan akar yang kita tidak bisa tarik nilai akarnya sebagai bilangan bulat. Paham? Kalau sudah paham, kita lanjut. Persamaan irasional. Perhatikan, di sini tersusun dari dua kata, yaitu persamaan dan irasional. Persamaan ini artinya nilainya sama. Nilainya sama berarti dia harus memuat tanda sama dengan. Kemudian irasional. Irasional tadi apa? Irasional itu identik dengan bentuk akar. Berarti dia harus memuat bentuk akar. Jadi inti dari persamaan irasional ini ada dua hal, yaitu memuat tanda sama dengan dan bentuk akar. Tapi apakah semua persamaan yang memuat tanda sama dengan dan ada bentuk akarnya merupakan persamaan irasional? Belum tentu. Coba kalian perhatikan persamaan berikut ini. Di antara 6 persamaan ini, semuanya memuat tanda sama dengan dan ada bentuk akarnya. Apakah semuanya merupakan persamaan irasional? Mari kita cek. Nomor 1, X akar 18 sama dengan 6. Ini bukan merupakan persamaan irasional. Kemudian nomor 2, 3 akar X sama dengan 8. Ini adalah persamaan irasional. Nomor 3, akar 49X kuadrat sama dengan 12. Ini bukan merupakan persamaan irasional. Nomor 4, akar 6X pangkat 8 sama dengan 15. Ini bukan merupakan persamaan irasional. Nomor 5, akar X ditambah 3 sama dengan 5. Ini persamaan irasional. Nomor 6, akar 2X dikurang 3 sama dengan akar X ditambah 1. Ini persamaan irasional. Ternyata di antara 6 ini hanya 3 yang merupakan persamaan irasional.
Kira-kira apa sih yang membuat persamaan ini merupakan persamaan irasional dan ini bukan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perhatikan. X akar 18 sama dengan 6. Bentuk persamaan ini bisa kita sederhanakan. Akar 18 ini bisa ditulis sebagai akar 2 dikali 9. Berarti persamaannya menjadi X akar 2 dikali 9 sama dengan 6. Perhatikan, di sini angka 9 bisa kita hitung nilai akarnya. Akar 9 hasilnya berapa? 3. Berarti persamaannya menjadi 3X akar 2 sama dengan 6. Apakah bisa disederhanakan lagi? Nggak bisa ya. Di sini akar 2 tidak bisa kita akar. Perhatikan, di sini di bawah tanda akar tidak memuat variabel X. Tidak ada variabel X-nya. Maka ini yang membuat persamaan nomor 1 bukan merupakan persamaan irasional. Lanjut ke contoh yang kedua. 3 akar X sama dengan 8. Bentuk ini tidak bisa disederhanakan lagi. Ini sudah yang paling sederhana. Perhatikan bahwa di bawah tanda akar, ini ada variabel X-nya. Maka ini merupakan persamaan irasional. Lanjut ke contoh yang ketiga. Akar 49X kuadrat sama dengan 12. Bentuk ini masih bisa kita sederhanakan. Perhatikan akar 49X kuadrat ini bisa kita hitung akarnya. Akar 49X kuadrat ini nilainya sama dengan 7X. Akar 49 sama dengan 7, kemudian akar X kuadrat sama dengan X. Berarti persamaannya menjadi 7X sama dengan 12. Perhatikan bahwa bentuk akar 49X kuadrat ini bisa diakar atau bisa ditarik nilai akarnya. Jadi ini bukan merupakan persamaan irasional. Lanjut ke contoh yang nomor 4. Akar 6X pangkat 8 sama dengan 15. Persamaan ini masih bisa kita sederhanakan. Perhatikan bentuk akarnya. Akar 6X pangkat 8 ini bisa kita tarik nilai akarnya menjadi X pangkat 4 akar 6. Sama dengan 15. Akar 6 ini tidak bisa kita tarik nilai akarnya, maka tetap akar 6. X pangkat 8 ini bisa diperoleh dari X pangkat 4 kita kuadratkan. Maka kalau diakar, hasilnya sama dengan X pangkat 4. Berarti persamaannya menjadi X pangkat 4 akar 6 sama dengan 15. Perhatikan di sini bentuk akarnya tidak ada variabel X-nya. Maka persamaan nomor 4 bukan merupakan persamaan irasional. Lanjut ke contoh nomor 5, akar X ditambah 3 sama dengan 5. Bentuk ini tidak bisa disederhanakan lagi, ini sudah yang paling sederhana. Perhatikan bahwa bentuk akarnya ini memuat variabel X. Maka ini merupakan persamaan irasional. Contoh nomor 6, akar 2X dikurang 3 sama dengan akar X ditambah 1. Bentuk ini tidak bisa disederhanakan lagi, karena kita tidak bisa menarik nilai akar dari masing-masing ruas. Dan perhatikan, di bawah tanda akar ini ada variabel X-nya. Ini juga ada. Paham ya? Apa yang membuat persamaan nomor 2, 5, dan 6 ini merupakan persamaan irasional, dan apa yang membuat persamaan nomor 1, 3, dan 4 ini bukan sebagai persamaan irasional. Nah, dari pembahasan ini, bisakah kalian menyimpulkan ciri-ciri dari persamaan irasional? Ciri-ciri dari persamaan irasional. Yang pertama, tentu saja memuat tanda sama dengan. Kemudian yang kedua, memuat bentuk
akar. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah variabel ada di bawah tanda akar dan tidak bisa ditarik nilai akarnya. Tidak bisa ditarik nilai akarnya ini maksudnya tidak bisa diakar. Jadi ini adalah ciri-ciri dari persamaan irasional. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan irasional adalah persamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar atau tidak bisa diakar. Paham ya dengan pengertian dari persamaan irasional. Selanjutnya, kita akan membahas modal yang harus kalian ketahui untuk bisa menyelesaikan persamaan irasional. Modalnya apa sih? Ini dia. Sifat bilangan di bawah tanda akar. Kalian harus mengetahui sifat-sifat dari bilangan yang ada di bawah tanda akar. Sifat bilangan di bawah tanda akar. Perhatikan bentuk akar berikut ini. Akar min 2, akar min 4, dan akar min 100. Bisakah kalian menghitung nilai akarnya? Coba masukkan angka ini ke dalam kalkulator. Cari akar dari min 2, akar dari min 4, dan akar dari min 100. Ada nggak nilainya? Tidak ada. Pasti di kalkulator kalian tertulis kata error atau bermasalah. Kenapa? Karena akar bilangan negatif tidak terdefinisi pada bilangan real. Artinya adalah akar bilangan negatif itu tidak bisa diakar, hasilnya bukan bilangan real. Karena akar negatif itu tidak bisa diakar, tidak ada nilainya, maka akar X suatu bilangan itu akan terdefinisi jika X bilangan di bawah tanda akar itu lebih dari atau sama dengan 0. Ini adalah sifat dari bilangan di bawah tanda akar. Jadi akan bisa dihitung nilai akarnya, akan mempunyai nilai akar jika bilangan di bawah tanda akar itu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi, untuk setiap Y lebih dari atau sama dengan 0, berlaku akar Y itu juga lebih dari atau sama dengan 0. Jadi untuk setiap bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0, pasti nilai akarnya, akar bilangan tersebut, pasti juga lebih dari atau sama dengan 0. Tidak mungkin hasilnya negatif. Ini adalah sifat bilangan di bawah tanda akar. Karena sifat ini, maka persamaan irasional itu mempunyai syarat. Syarat persamaan irasional. Syaratnya adalah, yang pertama, bilangan di bawah tanda akar itu nilainya harus lebih dari atau sama dengan 0. Dan yang kedua, hasil penarikan akarnya atau hasil akarnya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Ini adalah syarat dari persamaan irasional. Kalau kalian sudah paham tentang sifat bilangan di bawah tanda akar dan syarat dari persamaan irasional, selanjutnya kita akan belajar tentang cara menyelesaikan persamaan irasional. Tidak akan kita bahas di video kali ini, tapi kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.